Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jali Setiawan dari Forum Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2, yaitu resum materi bab 1 sampai 15 mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Sistem hukum. Sistem hukum di berbagai negara pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu common law dan civil law. Sekitar 60% dari negara-negara di dunia menggunakan sistem civil law dan 35% menggunakan common law, dan sisanya menggunakan campuran antara civil law, common law, dan agama. Di Indonesia sendiri menganut sistem hukum civil law. Common law, sistem ini berawal dari Inggris pada abad pertengahan dan berdasarkan pada kasus hukum dan pengalaman dan tidak mengacu pada hukum tertulis. Pada umumnya, common law bukan merupakan hukum tertulis ataupun kodified. Hal ini berarti tidak ada kumpulan peraturan hukum. Common law mengandalkan pada kemampuan dari beberapa pihak, seperti misalnya keputusan legislatif yang diambil berdasarkan kebiasaan atau pengalaman terdahulu. Seperti misalnya keputusan pengadilan yang sudah pernah diambil dapat menjadi acuan pada kasus yang serupa. Hal ini menjadi catatan pengadilan dan dimasukkan dalam buku tahunan atau laporan. Putusan terdahulu bisa diterapkan sebagai putusan pada kasus yang baru dan ditentukan oleh hakim. Dengan adanya sistem ini, maka hakim memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan hukum di Inggris dan di Amerika. Common law dalam fungsinya di persidangan membuat untuk persidangan menjadi seperti kontes antara dua pihak yang bersengketa, dengan difasilitasi oleh hakim yang bertindak sebagai moderator. Sekumpulan orang awam tanpa pengalaman hukum ditunjuk sebagai menjadi dewan juri dan bertindak sebagai juri yang memutuskan pihak mana yang benar dan yang salah. Kemudian hukuman dijatuhkan oleh hakim berdasarkan dari keputusan dewan juri tersebut. Civil law. Sistem ini dimulai dari dataran Eropa pada awal abad pertengahan dan berdasarkan hukum tertulis seperti undang-undang nasional dan penyusuan dari hukum lain seperti hukum Romawi kuno. Civil law adalah hukum tertulis atau codified. Negara dengan sistem hukum civil law memiliki peraturan yang lengkap, berkesinambungan, dan terus diperbaharui untuk segala hal yang mungkin diajukan ke pengadilan. Hukum dan peraturan yang berlaku dibicarakan dalam beberapa kategori hukum dan jenis hukuman. Hukum substantif didasari atas perkara kriminal atau perkara sipil, dan hukuman dijatuhkan berdasarkan besaran hukum yang sudah ditentukan. Dalam sistem civil law, fungsi hakim adalah menggali fakta persidangan, meneliti permasalahan, dan memutuskan perkara. Hakim bekerja berdasarkan aturan yang sudah baku dan tertulis dalam pembentukan perundangan di negara yang menganut civil law. Para hakim tidak memiliki peran yang sangat besar, tetapi anggota legislatif dan para ahli yang merumuskan dan menuliskan perundang-undangan. Perjanjian kontrak. Untuk Indonesia, pengertian perjanjian kontrak diatur pada pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Yang pertama, berdasarkan pembagian tanggung jawab. Pengikatan hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kontrak ringkas atau short of contract untuk pekerjaan dengan harga relatif kecil, waktu pengerjaan yang singkat, atau meliputi pekerjaan yang sederhana atau repetitif. Kontrak pelaksanakan konstruksi, kontrak for work of civil engineering construction. Kontrak ini digunakan untuk bagi bangunan dan pekerjaan engineering dengan desain oleh pengguna jasa. Kontrak instalasi dan dirancang bangun, plan and design with kontrak bagi perjanjian kontrak electrical and mechanical, dan bagi pekerjaan bangunan dan engineering didesain oleh kontraktor. EPC, turnkey kontrak bagi pekerjaan terima jadi dan pihak kontrak sebagai pihak yang melaksanakan fungsi EPC, engineering posture kontrak. Yang kedua, berdasarkan cara pembayaran menurut Perpres nomor 54 tahun 2010. Yang pertama adalah lump sum kontrak. Kontrak lump sum merupakan kontrak pengadaan atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.
dengan ketentuan yang pertama, jumlah harga pasti tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga. Semua resiko semuanya ditanggung oleh penyedia barang atau jasa. Selanjutnya, pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai isi kontrak. Kemudian, sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran atau output base. Total harga penawaran bersifat mengikat dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah atau kurang. Yang kedua, harga satuan atau unit price kontrak. Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hukum satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah atau kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Selanjutnya, kontrak gabungan lump-sum dan harga satuan. Kontrak yang merupakan gabungan lump-sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Kemudian, kontrak presentasi, kontrak pengadaan jasa konsultasi atau jasa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penyedia jasa konsultasi jasa lainnya menerima imbalan berdasarkan presentasi dari nilai pekerjaan tertentu dan pembayarannya didasarkan pada tahapan produk keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Yang terakhir ada kontrak terima janji atau turnkey, merupakan kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen kontrak berisi 1. Bab pertama, instruksi kepada peserta lelang, umum berisi lingkup pekerjaan, sumber dana, peserta lelang, larangan. Bab 2 yaitu lembar data pemilihan mengenai lingkup pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, dan bentuk-bentuk surat penawaran, fakta integritas, dan data sisi kualifikasi. Kemudian bab 3 bentuk dokumen kontrak mengenai bentuk surat perjanjian dan bentuk surat perintah kerja. Bab 4 persyaratan umum kontrak, general condition of contract mengenai ketentuan umum, pelaksanaan hak dan kewajiban personil, peralatan, pembayaran, pengawasan mutu, dan penyelesaian sengketa. Bab 5 syarat-syarat khusus kontrak, memuat persyaratan yang spesifik pada kontrak yang dikerjakan. Bab 4 persyaratan umum kontrak, general condition of contract mengenai ketentuan umum, pelaksanaan hak dan kewajiban personil, peralatan, pembayaran, pengawasan mutu, dan penyelesaian sengketa. Bab 5 syarat-syarat khusus kontrak, memuat persyaratan yang spesifik pada kontrak yang dikerjakan. Bab 6 spesifikasi teknik dan gambar mengenai detail spesifikasi dan gambar untuk pelaksanaan. Bab 7 daftar kuantitas dan harga untuk harga satuan atau lump sum dan atau gabungan. Bab 8 adalah dokumen lain. Kontrak kerja konstruksi. Dalam suatu kontrak kerja konstruksi yang baik, selalu ada kontrak kerja konstruksi. Seperti diatur dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, Paragraf 3 kontrak kerja konstruksi, pasal 46 dan pasal 47 UUD. Yang pertama pasal 6. Yang ayat 1, pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Ayat kedua, bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 47 pada ayat pertama, kontrak kerja di konstruksi sedikit harus mencakupi uraian mengenai sebagai berikut. Pertama, para pihak memuat secara jelas identitas para pihak. Kemudian rumusan pekerjaan memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan harga satuan, lump sum, dan batasan waktu pelaksanaan. Kemudian masa pertanggungan memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Kemudian hak dan kewajiban yang setara memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi.
dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa yang untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi. Kemudian penggunaan tenaga kerja konstruksi memuat kewajiban memperkerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Kemudian cara pembayaran memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran. Kemudian one prestasi memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Kemudian penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan. Kemudian pemutusan kontrak kerja konstruksi memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang ditimbul akibat tidak dapat dipenuhi kewajiban yang salah satu pihak. Kemudian keadaan memaksa memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kemudian kegagalan bangunan memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan. Pelindungan pekerja memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial. Kemudian pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi sesuatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan atau kematian. Aspek lingkungan memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan, jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi akibat dari kegagalan bangunan. Dan terakhir, pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Pada ayat kedua, selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian intensif. Di dunia banyak sekali jenis kontrak yang dapat digunakan seperti misalnya 1. DCT Joint Contract Tribunal yang diperkasih oleh RIBA Royal Institute of British Architects and NFBT BTI National Federating of Building Trades Employers. Yang kedua ada NEC New Engineering Contract yang banyak juga digunakan di Hong Kong. Yang ketiga ICC International Chamber of Commerce dengan isi model kontrak. Kemudian ada FIDIC Federation International des Engineers Council Federasi Insinyur Konsultan Internasional dengan Rainbow Series-nya. Kemudian ada AS 4000 Consistent Standard Regional Commission of Contract, ada SIA Singapore Institute Architect Commission of Contract, ada PSS COC Public Sector Standard Commission of Contract oleh pemerintah Singapura. Masing-masing dengan kelebihan dan kurangnya. Indonesia dekade terakhir ini banyak menggunakan FIDIC Commission of Contract sebagai kontrak kerja dalam proyek-proyek konstruksi yang berskala besar. Untuk kontrak yang bersifat umum dan internasional, dalam penerapannya perlu disesuaikan lagi di masing-masing wilayah atau negara. Untuk itu, di dalam kontrak kerja konstruksi selalu terdapat pasal-pasal mengenai hukum dan bahasa. Kita ambil contoh dalam FIDIC Regbook persyaratan kontrak edisi Maret 2006 dalam pasal 1.4 terdapat aturan mengenai hukum dan bahasa, yaitu kontrak harus tunduk pada hukum negara atau ketentuan hukum lain yang dinyatakan dalam kontrak. Bahasa yang digunakan dalam kontrak haruslah yang dinyatakan dalam nota kontrak. Bahasa atau komunikasi haruslah yang dinyatakan dalam nota kontrak. Bila tidak dinyatakan di sana, bahasa untuk komunikasi haruslah bahasa yang digunakan dalam kontrak. Hukum negara di Indonesia. Karena ada disebutkan bahwa kontrak harus tunduk pada hukum negara dan ketentuan hukum lainnya, dan apabila proyek yang kita kerjakan adalah proyek di Indonesia, maka kita perlu melihat hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum di Indonesia menurut Perundang-undangan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki hierarki sebagai berikut. Pasal 7 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua penetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, yang ketiga Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, yang keenam Peraturan Daerah Provinsi, dan yang ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.
Ayat kedua, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi setiap proyek konstruksi yang dalam kontraknya menyatakan tunduk pada hukum negara, maka harus tunduk pada hukum sesuai dengan yang tercantum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tersebut di atas. Untuk lebih khususnya, maka kita perlu mengetahui peraturan atau undang-undang yang lebih spesifik ke bidang konstruksi. Di Indonesia kita memiliki itu dari Undang-Undang OJK nomor 2 tahun 2012, Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2001 tentang jasa konstruksi, atau UU N24 2009 yaitu tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2000 tentang Cipta Kerja. Yang kedua ada peraturan pemerintah yaitu PP nomor 22 tahun 2020, Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2016, perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Yang ketiga ada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 12 tahun 2021, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Bagi pengguna jasa, menurut OJK pengusaha adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi dan adalah pihak yang tercantum dalam kontrak jasa konstruksi. Yang pertama ada FIDIK Rengbok. Pengguna jasa berarti yang disebutkan sebagai pengguna jasa dalam data kontrak dan pengganti sah dalam jabatan dari orang tersebut. Hak pengguna jasa yaitu memperoleh hasil jasa konstruksi. Yang ketiga, kewajiban pengguna jasa yaitu memenuhi ketentuan yang diperjanjikan. Yang keempat, pengguna jasa adalah pihak yang memilih dan menetapkan penyedia jasa dalam pengikatan hubungan kerja jasa konstruksi. Pemilihan penyedia jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dan keuangan negara dilakukan dengan cara 1. Tender atau seleksi. Yang kedua, pengadaan jasa elektronik. Yang ketiga, ada penunjukan langsung. Dan yang keempat, ada pengadaan langsung. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemilihan penyedia barang jasa, pengguna jasa bertanggung jawab sebagai berikut. 1. Penyiapan term of reference dapat dibantu konsultan atau penyiapan tender dokumen termasuk information of the tender, catatan setiap kegiatan, pencatatan kondisi cuaca, pencatatan kejadian alam lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga ada pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Yang keempat, pengguna jasa wajib memenuhi 1. Standar keamanan, keselamatan, yang kedua keselamatan, yang ketiga kesehatan, yang keempat dan keberlanjutan. FIDIK adalah Federation of International Engineers Council International Federation of Consulting Engineers atau Federasi Konsul Engineering Internasional. Anggotanya adalah Asosiasi Konsultan Engineering. Didirikan pada tahun 1913, FIDIK bertanggung jawab atas mempromosikan dan menerapkan sasaran strategis industri rekayasa konsultasi dan untuk menyebarluaskan informasi dan sumber daya bagi anggotanya. Sekarang keanggotaan FIDIK mencapai 104 negara. FIDIK dalam rangka pencapaian tujuan menerbitkan beberapa kontrak standar internasional atau internasional untuk pekerjaan dan untuk klien, konsultan, subkonsultan, kerjasama dan perwakilan, dan juga memuat materi terkait seperti formulir prakualifikasi standar. FIDIK juga memberikan pelatihan panduan perangkatnya di bidang sistem manajemen yaitu manajemen mutu, manajemen risiko, manajemen integritas, bisnis, manajemen lingkungan, dan keberlanjutan. Dan proses bisnis, pemilihan konsultan, pemilihan berbasis kualitas, tender, pengadaan, asuransi, kewajiban, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas. FIDIK menyelenggarakan konferensi infrastruktur internasional FIDIK tahunan dan program ekstentif seminar, lokakarya, pengembangan kapasitas, dan kursus pelatihan. Tujuan FIDIK yaitu 1. Menjadi otoritas internasional yang diakui tentang isu-isu yang berkaitan dengan praktik terbaik rekayasa konsultan. Yang kedua, secara aktif mempromosikan standar etika dan integritas yang tinggi di antara semua pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan infrastruktur di seluruh dunia. Yang ketiga, mempertahankan dan meningkatkan representasi FIDIK dari industri rekayasa konsultan di seluruh dunia. Yang keempat, meningkatkan citra rekayasa konsultasi. Yang kelima, mempromosikan dan membantu pengembangan industri rekayasa konsultan yang layak di seluruh dunia.
Yang keenam, mempromosikan dan meningkatkan kontrak FIDIK agar menjadi yang terdepan. Yang ketujuh, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pelatihan dan penerbitan FIDIK. Yang kedelapan, mempromosikan dan mendorong pengembangan profesional muda di industri teknik konsultasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Konstitusi Paragraf 3. Kontrak kerja kunci pasal 6, yaitu ayat pertama, peraturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja kunci. Dan ada pasal 47, kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai satu, para pihak memuat secara jelas instruksi para pihak, rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang ilmu pekerjaan, nilai pekerjaan, harga satuan, lamsam, dan batasan waktu pelaksanaan. Yang ketiga, masa pertanggungan, memuat tentang jasa konstruksi, jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Yang keempat, hak dan kewajiban yang setara memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi. Yang kelima, pengguna tenaga kerja konstruksi memuat kewajiban memperkerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. 6. Cara pembayaran memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran. Kemudian mempresentasi memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak di antara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Selanjutnya, penyelesaian perselian memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselian akibat ketidaksepakatan. Kemudian pemutusan kontrak kerja konstruksi memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. Kemudian keadaan memaksa memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kemudian kegagalan bangunan memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan. Kemudian perlindungan pekerja memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan pekerja serta jaminan sosial. Kemudian perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan atau kematian. Kemudian aspek lingkungan memuat kewajiban para pihak dalam memenuhi ketentuan dengan tingkatan lingkungan. Kemudian jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan. Dan kemudian terakhir, penyelesaian sengketa konstruksi. Klaim konstruksi. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari suatu sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Klaim pada masa sebelum tahun 2000 adalah tabu. Bahkan sampai hari ini pun masih ada pihak yang merasa apabila mereka mengajukan klaim, maka mereka akan dimasukkan ke dalam blacklist sebagai penyedia jasa yang suka cari masalah. Hal ini dimungkinkan karena adanya warisan dari zaman kolonial yang menempatkan pengguna jasa ada sebagai tuan atau majikan dan penyedia sebagai bawahan. Kontrak konstruksi. Dalam konteks suatu kontrak konstruksi, kedua belah pihak dapat mengajukan klaim satu sama lain dan jenisnya terbagi dalam satu, kompensasi waktu (EOT), extension of time atau perpanjangan waktu. Penyedia jasa dapat mengajukan tambahan waktu, pelaksanaan tambahan, kompensasi dari pengguna jasa, atau beberapa konsesi seperti pengurangan dari persyaratan teknis atau spesifikasi bahan. Yang kedua, ada kompensasi biaya. Pengguna jasa dapat mengajukan klaim pembebasan dalam pengertian pengurangan nilai kontrak dan atau percepatan atau penundaan dari pelaksanaan penyedia jasa. Pihak lain, baik secara terikat kontrak atau lainnya, boleh mengajukan klaim satu sama lain baik kepada pengguna jasa atau penyedia jasa, termasuk para sub penyedia jasa konstruksi,
perencana, atau konsultan hukum. Klaim oleh penyedia jasa. Klaim dalam proyek konstruksi oleh penyedia jasa terhadap pengguna jasa bisa disebabkan oleh banyak sebab dan bentuk yang bermacam-macam. Umumnya dapat ditemukan pada kondisi sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterlambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa, biasanya dalam bentuk gambar atau spesifikasi teknis. Yang kedua, adanya keterlambatan atau cacat dari bahan-bahan atau peralatan yang diserahkan ke pengguna jasa. Yang ketiga, ada perubahan-perubahan permintaan, gambar-gambar, atau spesifikasi. Yang keempat, perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak diketahui. Yang kelima, pengaruh reaksi dari pekerjaan yang bersamaan. Yang keenam adalah larangan metode kerja tertentu termasuk kelambatan atau kepercepatan pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa. Yang ketujuh, ada kontrak yang memiliki arti mendua atau perbedaan penafsiran. Beberapa penyebab perubahan biaya yang paling biasa terjadi adalah 1. Waktu dimulainya pekerjaan disebabkan ketersediaan lahan. Yang kedua, ada perubahan bahan tenaga kerja. Yang ketiga, ada perubahan material dan peralatan yang diperlukan baik jenis maupun kuantitas. Yang keempat, perubahan metode kerja. Yang kelima, menambah pengawasan administrasi dan overhead. Yang keenam, ada penambahan waktu pelaksanaan. Dan yang ketujuh, ada perbaikan atau pengerjaan ulang suatu pekerjaan. Yang ke-8, efisiensi. Yang ke-9, ada cuaca. Yang ke-10, ada hambatan eksternal. Yang ke-11, mobilisasi, demobilisasi, dan remobilisasi. Yang ke-10, ada perubahan peraturan. Yang terakhir ada 11, perubahan nilai tukar mata uang. Proses penanganan klaim. Bentuk pengajuan klaim menurut KPPI yaitu tuntutan pengukuhan atas suatu fakta bahwa seorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran tertentu. Mengklaim artinya meminta atau menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa seorang atau suatu organisasi, perkumpulan negara, dan sebagainya berhak mempunyai hak atas sesuatu. Menyatakan suatu fakta atau kebenaran sesuatu. Pengklaim, orang yang mengklaim. Pengklaim, proses, cara, perbuatan mengklaim. Struktur klaim. Pada umumnya klaim mengikuti struktur sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman mengenai ketentuan dan syarat-syarat kontrak. Sebelum mengajukan klaim haruslah diketahui dengan benar tentang hal apa saja yang diatur dalam kontrak, meliputi hak dan kewajiban, pembiayaan, lingkup pekerjaan, penyelesaian sengketa, dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, ada pemahaman mengenai kejadian klaim atau kejadian penyebab klaim. Diperlukan pemahaman yang lengkap mengenai peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau tidak terjadi, dapat ditampilkan dalam bentuk kronologis. Surat-surat pendukung, pasal kontrak, undang-undang, peraturan MUM, dan lain-lain. Yang ketiga, ada akibat dari kejadian atau klaim tersebut. Dengan adanya atau tidak adanya kejadian, maka timbullah akibat dari keadaan tersebut, seperti kehilangan nilai finansial, kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, dan hal lain juga dijelaskan dalam kronologis. Yang keempat, ada analisa biaya. Pada umumnya setiap klaim menimbulkan permintaan penggantian biaya, baik dari biaya kerugian, biaya penggantian, atau biaya kompensasi atas usaha atau tambahan usaha yang sudah dilakukan atau akan dilakukan. Kompensasi juga bisa berupa tambahan waktu. Proses penanganan klaim. Penyedia jasa harus menyiapkan klaimnya secara tertulis untuk kompensasi tambahan bagi perubahan yang harganya tidak ditetapkan dalam rincian yang mencukupi untuk mengajukan secara jelas fakta-fakta yang diperlukan untuk menunjukkan biaya dan posisinya di mana dia berhak mendapatkan kenaikan harga kontrak karena perubahan pekerjaan. Tak ada format tertentu yang diperlukan untuk pengajuan klaim, akan tetapi klaim tersebut haruslah didata atau diatur secara logis dan berisi fakta pernyataan klaim dalam sebanyak mungkin. Rincian yang diperlukan untuk menyajikan pandangan penyedia jasa juga harus berisi atau merujuk pada dokumen-dokumen pokok dan pasal-pasal kontrak, laporan-laporan dari saksi ahli, dan foto-foto, dan juga harus berisi dasar hukum dan kontrak dan di klaim tersebut untuk menunjukkan bahwa penyedia jasa berhak mendapatkan kenaikan nilai kontrak. Sebagai tambahan, untuk memperoleh klaim mengenai kompensasi tambahan penyedia jasa atau sub penyedia jasa harus mengajukan klaim dan waktu yang diperlukan untuk perubahan pekerjaan dalam batas penyelesaian tersebut dalam kontrak. Jika penyedia jasa atau sub penyedia jasa melampaui batas ini, kemungkinan dia akan dikenakan ganti rugi keterlambatan.
penyedia jasa atau sub penyedia jasa sudah mengenakan ganti rugi keterlambatan karena uangnya yang dapat dipotong dari pembayaran atau uang retensi. Banyak penyedia jasa atau sub penyedia jasa mengatakan keprihatinannya pada pemberitahuan tentang klaim menghilangkan hubungan jelek dengan pengguna jasa. Sejujurnya klaim tak perlu menyebabkan perselisihan jika ditangani dengan benar dan taktis, dan jika pihak lain dapat dibuat mengerti bahwa pemberitahuan tersebut diperlukan sesuai kontrak. Klaim menurut Friedrich Reichenbach, klaim oleh pengguna jasa apabila pengguna jasa menganggap dirinya berhak atas oleh pembayaran apapun berdasarkan klausul mana saja dari persyaratan ini sehubungan dengan kontrak dan atau perpanjangan masa pemberitahuan cacat mutu. Pengguna jasa atau engineering harus menyampaikan pemberitahuan dan rincian kepada kontraktor. Akan tetapi pemberitahuan tidak diperlukan untuk pembayaran yang harus dilakukan berdasarkan subklausal 4.19 listrik, air, gas, atau klausal 4.20 peralatan pengguna jasa dan bahan pakai, atau untuk pelayanan jasa diminta oleh kontraktor. Pemberitahuan harus diberikan sesegera mungkin setelah pengguna jasa menyadari atau harus menjadi sadar akan adanya kejadian hal-hal yang menimbulkan klaim. Pemberitahuan yang berkaitan dengan perpanjangan masa pemberitahuan cacat mutu harus diberikan sebelum berakhirnya masa tersebut. Klaim kontraktor. Jika kontraktor menganggap dirinya berhak atas perpanjangan waktu, penyelesaian, atau pembayaran tambahan, menurut klausul manapun dari persyaratan ini atau yang lainnya dalam kaitannya dengan kontrak, kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada engineering menyebutkan kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim. Pemberitahuan harus disampaikan sesegera mungkin dan tidak lebih dari jangka waktu 28 hari setelah kontraktor menyadari atau seharusnya telah menyadari akan kejadian keadaan tersebut. Jika kontraktor gagal menyampaikan pemberitahuan suatu klaim dalam jangka waktu 28 hari, maka penyelesaian tidak akan diperpanjang. Kontraktor tidak berhak atas pembayaran tambahan dan pengguna jasa akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim. Sebaliknya, ketentuan klausul berikut ini akan berlaku. Kontraktor juga harus menyampaikan pemberitahuan lain yang diisyaratkan oleh kontrak dan data pendukung klaim yang berkaitan dengan kejadian keadaan tersebut. Penyelesaian sengketa. Tahapan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dari UJK nomor 2 2017 dapat disebutkan bahwa tahapan penyelesaian sengketa sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Musyawarah yang berundingan atau berembuk adalah salah satu budaya asli Indonesia yang menggunakan perundingan atau tukar pikiran sebagai upaya mencapai mufakat. Hal ini membina hubungan baik antara penyedia jasa atau pengguna jasa konstruksi. Tujuan yang hendak dicapai bukanlah untuk membuktikan siapa yang benar, melainkan menyelesaikan masalah yang ada. Dibuatkan sikap terbuka atau open-minded dengan kemungkinan yang kuat dalam menyelesaikan masalah dari pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa berdasarkan apa yang tertulis dalam kontrak konstruksi. Yang ketiga, apabila penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa menggunakan tahapan berikut. Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Dalam proses penyelesaian selama 30 hari saja, mediasi bersifat pribadi, prosedur yang fleksibel di mana profesional terlatih membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang berguna untuk kedua belah pihak, solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi lebih fleksibel, efektif biaya, pribadi, dan efisien daripada proses yang lain. Hal ini karena fleksibilitas dan keefektifan dan kecepatannya dan kurangnya kerugian dalam penyelesaian perselisihan. Yang kelima, ada konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsilator dengan memberikan pemecahan permasalahan kepada para pihak yang bersengketa. Selama proses penyelesaian sengketa selama 30 hari kerja. Yang keenam, ada arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter. Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 huruf A dan huruf B, para pihak dapat membentukkan dewan sengketa. Dewan sengketa adalah versi Indonesia dari dispute board.
Menurut ICC, Dispute Board adalah Dewan Sengketa Dispute Board atau DB adalah badan independen yang terdiri dari 1 atau 3 orang anggota dewan. Pada umumnya diatur sejak penandatangan kontrak kerja menengah atau jangka panjang. Mereka bertindak sebagai pihak yang membayangkan supaya tidak terjadi sengketa dan menyelesaikan sengketa bila ada akibat dari pelaksanaan kontrak. Walaupun penggunaan DB banyak pada proyek konstruksi, tetapi DB juga bisa berguna untuk bidang lain seperti penelitian dan pengembangan, hak intelektual, kerjasama produksi, dan perjanjian antar pemegang saham. Peraturan ICC Dispute Rules terdiri dari ketentuan yang komprehensif untuk membuat dan mengoperasikan DB. Mereka mencakup hal-hal berikut seperti pengangkatan anggota Dewan Sengketa, layanan yang mereka berikan, dan kompensasi yang mereka terima. Ini memiliki 3 fungsi dasar yang menekankan pada pentingnya pendekatan formal dan formal terhadap sengketa. Aturan secara eksplisit menyatakan bahwa setelah adanya potensi atau kemungkinan perselisihan atau sengketa, DB dapat mengidentifikasi permasalahan, ketidaksepahaman, dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri secara musyawarah tanpa campur tangan DB. Jika sengketa tidak sesuai atau tidak dapat diselesaikan, DB dapat mengintervensi dengan bantuan formal untuk membantu para pihak menyelesaikan masalah dengan membuat kesepakatan, atau DB juga dapat menentukan sengketa melalui rekomendasi atau keputusan yang dikeluarkan setelah prosedur formal persidangan DB. Masing-masing fungsi ini sama pentingnya dalam membantu mengurangi risiko dan biaya para pihak. Peraturan memberi para pihak pilihan antara 3 jenis DB masing-masing diberikan berdasarkan jenis kesimpulan yang dikeluarkannya secara formal. Dewan Adjudikasi DMP yang harus dipenuhi. Dispute Review Board DRB mengeluarkan rekomendasi yang tidak segera mengikat para pihak. Rekomendasi menjadi keputusan apabila tidak kesalahan selama 30 hari. Omine Dispute Board CDBS menamakan solusi antara DRB dan DRB. Mereka biasanya mengeluarkan rekomendasi, tetapi mungkin juga mengeluarkan keputusan jika pihak peminta dan tidak ada keberatan dari pihak lain atau DB, sehingga memutuskan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan. Agar terjadi kewajiban kontraktual untuk memenuhi rekomendasi dan putusan, maka jika diperlukan dapat mencantumkan bahwa putusan adalah final dan mengikat. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Yang pertama, penggugat atau pemohon menguasai mendaftarkan surat gugatan permohonan di meja 1. Tugas pendaftar meja 1 memeriksa kelemahan berkas. Kemudian penetera mudah, yaitu memberikan persetujuan. Kemudian petugas pendaftaran atau meja 1 memberikan slip penyetoran bank kepada masyarakat, kepada penggugat atau pemohon atau kuasanya agar membayar biaya perkara pada bank yang telah ditentukan. Kemudian penggugat atau pemohon atau kuasanya membayar di bank, lanjut ke kasir, kemudian slip penyetoran bank, bukti pembayaran, bayar biaya perkara, membuat SKUM, memberikan nomor perkara, dan mengembalikan 2 tindasan ke penggugat dan menyimpan 1 tindasan untuk bukti kasir. Kemudian penggugat atau pemohon atau kuasanya memberikan tindasan SKUM dengan petugas pendaftaran di meja 2 dan menyimpan 1 tindasan untuk bukti. Petugas pendaftaran untuk meja 2 menerima SKUM memberikan 1 salinan surat gugatan atau permohonan kepada penggugat atau pemohon atau kuasanya, mencatat dalam register dan menyiapkan belangko penetapan. Kemudian penetera atau sekretaris memeriksa berkas perkara ada. Kemudian ketua PN menunjuk majelis hakim dan penetera atau sekretaris menunjuk penetera mengganti dan jurusita atau jurusita mengganti. Berikut adalah perbandingan penyelesaian sengketa yang terdapat pada tabel berikut. Selanjutnya ada definisi keinsinyuran. Hak dan kewajiban insinyur di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang keinsinyuran. Berikut adalah definisi keinsinyuran di Indonesia menurut UU. Hak dan kewajiban insinyur serta hak dan kewajiban pengguna keinsinyuran dan kemanfaatan keinsinyuran. Yang pertama, keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Yang kedua, praktik keinsinyur adalah penyelenggaraan gelar keinsinyur. Yang ketiga ada insinyur adalah seorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran. Yang keempat, insinyur asing adalah insinyur yang berkewarganegaraan asing. Yang kelima, program profesi insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sederhana untuk membentuk kompetensi keinsinyuran. Yang keenam, uji kompetensi dalam proses penilaian kompetensi keinsinyuran yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang keinsinyuran dengan mengacu pada standar kompetensi insinyur. Yang ketujuh, sertifikat. Umum saja insinyur adalah bukti tertulis yang diberikan kepada insinyur yang telah lulus uji kompetensi. Yang ke-8, surat tanda registrasi insinyur adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada insinyur yang telah memiliki sertifikat kompetensi insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan praktik keinsinyuran. Yang ke-9, pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi insinyur untuk menjalankan praktik insinyur secara berkesinambungan. Yang ke-10, pengguna keinsinyur adalah pihak yang menggunakan jasa insinyur berdasarkan ikatan hubungan kerja. Yang ke-11, pemanfaatan keinsinyur adalah masyarakat yang memanfaatkan hasil kerja insinyuran. Yang ke-12, Dewan Insinyur Indonesia adalah lembaga yang beranggotakan pemangku kepentingan dan dalam penyelenggaraan keinsinyuran yang berwenang membuat kebijakan penyelenggaraan keinsinyuran dan pengawasan pelaksanaannya. Yang ke-13, Peraturan Insinyur Indonesia yang selanjutnya disingkat PI adalah organisasi wadah perhimpun insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia. Yang ke-14, Menteri adalah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Pengaturan keinsinyuran berdasarkan Pancasila dan berdasarkan yang pertama, profesionalitas. Yang kedua, ada integritas. Yang ketiga, ada etika. Yang keempat, ada keadilan. Yang kelima, ada keselarasan. Yang keenam, ada kemanfaatan. Dan yang ketujuh, ada kemapanan dan keselamatan. Yang ke-8, ada kelestarian lingkungan hidup. Dan yang ke-9, berlanjutan. Kode inti keinsinyuran yaitu sama mengutamakan keluhuran budi. Yang kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.